gitu ya. Karena Rasulullah kan itu yang dikhawatirkan oleh Khalid bin Walid dan Amr bin As ketika mereka mau masuk Islam kan. Mereka masuk Islam kita tahu tahun ke-6 Hijriah gitu ya, ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi bayangkan udah 6 tahun setelah Rasulullah hijrah dan 13 tahun ketika di Mekah itu ya. Jadi 19 tahun gitu ya, setelah Islam pertama kali Rasulullah kumandangkan baru mereka masuk Islam. Dan dia pun mereka ikut dalam perang Uhud gitu kan, yang menentang Rasulullah sehingga membunuh sebagian muslim gitu kan. Atau Abu Sufyan sama Muawiyah, mereka adalah sama Utbah gitu ya. Nah, kalau Utbah jelas masih kafir terus, tapi Abu Sufyan dan Muawiyah itu yang berikutnya adalah masuk Islam. Mereka adalah bagian dari rombongan yang mengejar Rasulullah ketika ke Gua Sur. Jadi yang nyari-nyari Rasulullah sama Abu Bakar itu, nah itu di situ ada Muawiyah sama Abu Sufyan waktu itu. Nah tapi itu yang mereka takutkan kan, nah, gimana dosa-dosa kami yang lalu. Lalu Rasulullah bilang gitu kan, nah sungguh Allah telah menghapuskan dosa-dosa kamu yang sebelumnya ketika kamu masuk Islam ini gitu ya. Nah itu harus tetap menjadi pegangan kita gitu ya, ketika artinya tidak terbandingkan lah orang-orang generasi pertama yang hidup bersama Rasulullah itu dengan orang-orang setelahnya gitu ya. Nah, nauzubillah min zalik, untuk mencela mereka kan. Makanya Ustaz Gun-Gun tuh bilang ajaran yang paling sesat itu adalah ajaran yang mencela para sahabat gitu ya. Nah, itu nah kalau bicara Syi'i, wah itu panjang banget ya. Jadi artinya Syiah itu ya kan munculnya dari politik awalnya kan, ketika pergantian kekuasaan gitu ya. Tapi terus ya seperti yang Pak Abu ceritakan itu, awalnya mereka cuma pendukung. Syiah itu kan artinya kan pendukung atau golongan kan, Syiatul Ali, Syiatul Zubair sama Syiatul Tolhah waktu itu ya. Waktu terjadi pembunuhan Utsman itu. Nah, itu kan terjadi kekacauan siapa yang akan jadi pemimpin. Nah, itu di situ orang jadi berkelompok gitu ya. Permainan Abdullah bin Sabah itu juga ada di situ diceritakan. Nah, sehingga ya awalnya cuma mendukung gitu aja ya. Terus berikutnya belakangan jadi makin dihormati, akhirnya makin disembah. Dan kita lihat kalau sekarang itu Syiah terhadap sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu udah seperti Christian ke Nabi Isa gitu ya. Gimana mereka kalau Asyura itu yang 10 Muharram itu jadi diperingati karena disitulah terbunuhnya Husain bin Ali itu ya di Karbala. Nah, itu mereka memperingatinya sama persis seperti peringatannya Yesus Kristus ketika disalib itu gitu ya. Jadi mereka menyiksa diri mereka sendiri gitu ya, untuk menggambarkan, untuk ingin seperti disiksanya Imam Husain gitu ya. Nah mungkin artinya jadi sejak zaman imam mazhab yang 4 pun gitu ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, itu udah dibilang gitu ya, mereka adalah kaum yang sesat gitu. Artinya jadi ajaran yang seperti itu udah nggak bisa dipegang lah. Diriarkan kan ketika di zaman Ali dan Zubair dan Tolhah itu gitu ya, ada perselisihan itu. Ali kan ditanya kan oleh salah seorang pendukungnya di Kufah itu. Nah, Kufah itu kalau kita tahu daerah kota di Irak yang dari awalnya ketika dia dikuasai oleh Muslim adalah kota yang paling pemberontak isinya gitu ya. Nah disitulah orang-orang itulah yang banyak mendukung Ali. Tapi mereka pula sebagian dari mereka yang nanti menjadi pasukannya pembunuh itu ya, pembunuhnya Husain itu. Nah dia Ali kan ditanya, apakah benar kau lebih berhak sebagai khalifah gitu ya dibandingkan Umar? Oh itu tidak berdasar gitu ya, karena kalaulah begitu aku sudah mengangkat senjata gitu ya dari dulu. Nah Ali kita tahu orang yang paling keras gitu ya, dan dia berbaiat ke Abu Bakar, mendukungnya sepenuh hati, mengikuti semua pertempuran yang diperintahkan oleh Abu Bakar, juga ke Umar gitu ya. Nah ketika Abu Bakar itu mengganti, memilih pemimpin baru, semua sahabat ditanya kecuali Umar. Nah Sayyidina Ali termasuk orang yang mengajukan nama Umar gitu ya, untuk menjadi
penggantinya Abu Bakar. Allahu a'lam bishawab ya. Artinya jadi naudzubillah min zalik untuk mencela para sahabat itu gitu ya. Walaupun belakangan kita tahu ada beberapa kejadian yang yang membuat kita mungkin memilih-milih sahabat gitu ya. Nah kalau di Syiah itu udah nggak bisa diikutin lah. Artinya di antara sekian banyak sahabat itu cuma 4 yang dianggap gitu ya. Yaitu Salman gitu kan, Uzaifah Ibnul Yaman, Ammar bin Yasir gitu ya. Yaitu pendukungnya waktu itu aja ya, waktu perang itu. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Iya, silakan. Saya hanya ingin menambahkan yang tadi tentang penjelasan api neraka supaya kita lebih berhati-hati tidak asal berbicara. Bahwa saya pernah baca bahwa kita harus tahu api yang ada di dunia ini sebetulnya berasal dari api neraka. Jadi jauh sebelum dunia ini ada, Allah sudah menyiapkan api neraka itu gitu ya. Jadi panasnya sangat luar biasa, tadi sudah Pak Abu jelaskan. Nah, ketika Allah ingin menurunkan api ke dunia, Allah tidak sembarangan langsung menurunkan dari neraka, tapi Allah merendam api tersebut itu di seluruh lautan yang ada di bumi ini, katanya selama beribu-ribu tahun. Nah, setelah panasnya disesuaikan sesuai untuk di bumi, baru Allah menurunkan api tersebut ke bumi. Nah, maka jadilah sekarang api yang ada di bumi ini sebegitu panasnya. Nah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya api yang ada di neraka, karena api tersebut sudah mengalami dulu perendaman di seluruh lautan yang ada di bumi ini selama beribu-ribu tahun. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita tidak sembarangan asal ngomong, gak apa-apa saya masuk neraka, paling panasnya segimana sih gitu. Jadi ternyata api di dunia ini tidak ada bandingannya panasnya bila dibandingkan dengan api yang ada di neraka. Nah, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi api yang di dunia itu api KW-19 itu mungkin ya. Sudah segitu panasnya itu. Gimana yang aslinya gitu kan? Udah luar biasa itu. Tampaknya sudah cukup karena sudah jam 8:09 dan Ferry dan sudah menyiapkan Pak Ekro udah di luar, udah siap. Kita cukupkan kajian Ahad pagi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi dari Pak Adi, para 10 sahabat yang mendapat glad tiding, kabar gembira untuk masuk surga, minimal kita bisa mengikutinya ya. Yang tadi yang ditanya oleh Edo, kalau kita sudah tahu, minimal kita tahu, oh ternyata dulu sahabat siapa tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, kelebihannya adalah katanya ibadahnya biasanya sahabat tapi ya. Dan yang satunya lagi adalah beliau tidak pernah memiliki dengki iri hati kepada umat muslim yang lainnya. Mungkin minimal kita bisa mengikuti apa yang beliau miliki, sifat yang sangat mulia ini. Kemudian juga kita tadi dari kisahnya Amr bin al-Khuzaim, mudah-mudahan kita terhindar dari kegiatan peribadatan yang syirik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membawa santapan pagi, santapan jasmani untuk kita nikmati bersama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.